Salam dan bahagia, Bapak Guru Hebat. Perkenalkan, saya Citra Hapsari Ekandari, CGP Angkatan 7 dari TK Islam Sultan Agung 1 Semarang. Di sini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademis. Di kelas ini, saya belajar bersama fasilitator hebat, yaitu Ibu Kristini Puji Bintari, dan pengajar praktek saya, Bapak F.S. Arianto. Dalam modul 2.3 ini, kami belajar tentang apa itu coaching, apa pentingnya itu coaching, dan apa peran coaching dalam pembelajaran di guru penggerak. Coaching merupakan salah satu proses yang sangat penting dilakukan di suatu lembaga, karena proses ini akan membuat siswa kita menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dengan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi kita. Dalam modul ini, saya belajar perbedaan apa itu mentoring, coaching, dan konseling. Di sini saya akan membahas tujuan perbedaan dari 3 kegiatan ini. Untuk mentoring, bertujuan membagikan pengalamannya untuk membantu mente mengembangkan dirinya sendiri. Sedangkan coaching merupakan proses diskusi dari seorang coach kepada coachingnya, bertujuan untuk mengarahkan coach menyelesaikan masalah sendiri dengan memaksimalkan potensinya. Sedangkan konseling bertujuan untuk membantu konseling memecahkan masalahnya sendiri. Refleksi 2.3 ini berkaitan dengan pemikiran reflektif tentang pengalaman belajar yang sudah saya alami saat belajar di modul 2.3. Materi baru apa yang saya dapatkan? Di sini saya belajar tentang materi tentang coaching, baik dari kompetensi coaching, alur coaching, dan bagaimana kita menjadi coach yang baik bagi coach-coach kita. Emosi-emosi yang saya rasakan saat belajar di modul 2.3 ini merupakan emosi yang tidak dapat saya gambarkan. Emosi ini emosi yang luar biasa, percampuran dari rasa bangga karena mendapatkan ilmu baru. Karena sebelum-sebelumnya pengalaman saya hanya di-coachi oleh seorang coach. Namun di modul ini saya diberikan ilmu untuk menjadi seorang coach yang baik. Apa yang sudah baik? Refleksi apa yang sudah baik yang sudah saya lakukan dalam modul ini? Menurut saya, setelah melakukan refleksi, yang sudah baik dari saya adalah saya sudah mempraktekkan teknik coaching ini menggunakan alur Tirta. Dimulai dari menentukan tujuannya, tujuan diadakan coaching ini. Tujuan apa yang diharapkan oleh coach saat berdiskusi dengan kita sebagai coach. Lalu kita dapat mengidentifikasi bagaimana masalah yang dihadapi coach. Lalu kita dapat menggali potensi-potensi coach, ide-ide menarik coach untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan strategi yang sudah didapatkan oleh coach dari hasil kerjasama. Sehingga timbullah menjadi sebuah rencana aksi. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Selain kita menggali tentang apa itu rencana yang akan dilakukan oleh seorang coach, maka kita juga wajib menanyakan komitmennya, tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah yang sudah dihadapinya.
Pemikiran reflektif lainnya berkaitan apa yang perlu diperbaiki dalam diri saya dalam proses pembelajaran di modul 2.3 ini. Setelah saya merefleksikan, saya masih membutuhkan kompetensi dalam mencari dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya rasakan masih kurang dalam diri saya. Bagaimana saya mencari, bagaimana saya menggali pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan ide-ide kreatif dari coaching yang akan saya hadapi. Dan keterkaitan tentang kompetensi dan kematangan diri pribadi saya. Dalam modul 2.3 ini, dari modul yang sebelumnya, saya sudah belajar tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan apa itu pembelajaran sosial emosional. Dalam merencanakan pembelajaran tersebut, tidak akan ada sesuatu yang sempurna. Pasti sesuatu akan terjadi di antara rentang waktu tersebut. Oleh karena itu, di sini saya belajar bagaimana menjadi coach yang baik bagi siswa-siswi saya maupun bagi rekan sejawat saya di sekolah. Analisis implementasi dalam konteks CGP. Yang pertama adalah pertanyaan kritis. Sebagai coach, kita harus memberikan pertanyaan kritis. Bagaimana pertanyaan kritis itu? Menurut saya, pertanyaan kritis adalah pertanyaan yang terbuka, yang tidak hanya bisa dijawab dengan ya atau tidak, namun dapat menggali seperti menggunakan kata bagaimana, mengapa, apa saja. Dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti itu, maka seorang coach akan dapat tergali informasi, akan tergali solusi yang sudah dia miliki. Dan yang kedua adalah pertanyaan berbobot. Di sini pertanyaan berbobot adalah pertanyaan yang dapat memunculkan ide-ide dari seorang coach. Yang kedua adalah tergali wawasan atau insight baru. Tujuan diadakannya coaching ini, maka seorang coach diharapkan dapat menimbulkan wawasan baru bagi seorang coach. Yang awalnya coach itu merasa bagaimana dia bingung, bagaimana dia tidak tahu menyelesaikan suatu masalah. Dengan kita adakan proses coaching ini dengan alur tirta, kita dihadapkan bahwa coach mendapatkan wawasan yang baru. Analisis yang ketiga adalah menganalisis tantangan. Kita sebagai coach harus berusaha bagaimana mengubah tantangan itu menjadi sebuah solusi bagi coach kita. Dan yang keempat adalah memunculkan alternatif solusi. Memunculkan alternatif solusi. Dengan adanya diskusi ini, diharapkan coach dapat menggali ide-ide kreatif dari coach, sehingga coach setelah selesai berdiskusi dia dapat melakukan solusi yang sudah dia dapatkan dengan diskusi. Keterhubungan modul 2.3 dengan modul-modul yang lainnya adalah pengalaman masa lalu saya sebagai seorang guru taman kanak-kanak. Tentu saja, dahulu saya hanya berpikir, saya hanya mengajar seperti saya hanya mengajar sewajarnya. Datang ke sekolahan, mengajar, mengerjakan administrasi, lalu pulang. Namun setelah saya masuk ke pendidikan guru penggerak ini, penerapan yang akan saya lakukan di masa yang akan datang, insya Allah saya akan mengimplementasikan apa saja yang sudah saya hadapi di program guru penggerak ini. Bagaimana saya mempraktekkan praktek baik, bagaimana saya mendiseminasikan ilmu-ilmu yang saya dapatkan terhadap anak didik saya maupun rekan sejawat saya, bahkan lembaga-lembaga di sekitar saya. Konsep atau praktek baik apa yang sudah saya lakukan? Dalam pembelajaran program guru penggerak ini, saya berbagi praktek baik berupa teori seperti pemahaman Ki Hajar Dewantara,
maupun praktek baik, berbagi praktek baik tentang diseminasi budaya positif, diseminasi segitiga restitusi, implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, dan tentu saja praktek coaching bersama rekan sejawat dan siswa-siswi saya di sekolah. Informasi yang saya dapatkan dari modul 1 sampai dengan modul 2.3 ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan sistem Amongmo. Dan yang kedua, nilai dan peran guru penggerak, di mana sebagai guru penggerak kita harus dapat tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan yang ketiga adalah visi lembaga. Keempat adalah penanaman budaya positif. Karena selain anak-anak kita pandai dalam segi kognitif, maka kita juga harus mendidik anak-anak kita agar pandai dalam karakternya, kuat karakternya. Penebalan karakter baik dan pelunturan karakter yang buruk yang akan menjadikan anak kita bukan hanya pandai namun cerdas dan berkarakter kuat. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sangat ada hubungannya di antara semua. Dengan mengetahui bahwa anak adalah subjek dari kegiatan kita, maka kita akan berusaha bagaimana mengajak anak, bagaimana membuat rencana pembelajaran yang tidak membosankan, sehingga anak jadi tertarik, sehingga anak jadi nyaman berada di sekolahan. Tentu saja, selain pembelajaran yang beraneka ragam, tentu saja pembelajaran dengan menanamkan karakter seperti pembelajaran sosial emosional. Dalam rentang waktu pembelajaran tidak mungkin tidak akan ada masalah. Oleh sebab itu, seorang guru wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang coaching. Bagaimana guru dapat menyelesaikan masalah itu, baik masalah dengan anak-anak maupun masalah dengan rekan sejawat. Oleh karena itu, koneksi antar materi dari modul 1 sampai modul 2.3 saat ini sangat berkaitan erat dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.